belajar tentang perulangan di Python. Nah, langsung saja ke materi. Mengenal perulangan. Perulangan atau juga sering dikenal dengan looping merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Dengan menggunakan perulang, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Contohnya nih, kayak kalian ingin membuat program sederhana menampilkan angka 1 sampai 5. Oke, kalau kalian menampilkan manual seperti ini, yang di bawah ini masih bisa ditoleransi. Nah, kayak seperti ini. Tapi bagaimana kalau range-nya sampai 100, 1000, dan 10.000 atau selebihnya? Wah, jadi males kalau salah satu seperti itu ya kan. Maka dari itu, agar kita lebih efisien, dibuatlah perulangan. Pada kebanyakan bahasa pemrograman termasuk Python, perulangan sendiri paling umum diwakili oleh dua pernyataan for dan while. Keduanya memiliki perbedaan. Pada segi penggunaan, dikatakan jika for lebih digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui jumlahnya perulangannya, countable. Sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya belum ditentukan, uncountable. Baik for dan while keduanya merupakan block code atau blok kode, sama seperti if else. Jadi dipastikan ada indentasi di dalamnya. Nah, perulangan for seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Perulangan for merupakan jenis perulangan yang countable. Rumusnya seperti di bawah ini. Nah, for variabel in urutan dalam blok kode for keluar blok kode for. Nah, di sini variabel dalam deklarasi for di atas digunakan untuk menampung nilai sementara dari tipe data urutan atau rangkaian seperti string, list, tuple, dan lain-lain. Beralih ke baris bawahnya agar kode tersebut bisa diulang nantinya, maka beri ruang atau spasi agar menjorok kanan karena aturan indentasi berlaku di sini. Area ini juga dapat dikatakan tubuh dari perulangan for. Lalu bila ingin keluar dari tubuh atau blok kode for, maka sejajarkan baris kode selanjutnya dengan instruksi for sebelumnya. Ya, teman-teman bisa praktekkan sendiri di sini codingannya. Ya, di sini tinggal di copy. Nah, fungsi rank dalam kurung 10 digunakan untuk membuat urutan dengan panjang 10 dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian seperti rumus sebelumnya, i yang merupakan variabel digunakan untuk menampung nilai sementara dari urutan yang dihasilkan dari fungsi rank. Mengakses anggota tipe data urutan dengan for. Pernyataan for juga dapat digunakan untuk mengakses anggota suatu tipe data, urutan, atau rangkaian. Penggunaan for terhadap string. Ini penggunaan for terhadap string. Seperti ini. Coba jadi tes. Penggunaan for terhadap list. Ya, seperti ini codingannya. Nah, kembali lanjut lagi. Perulangan while. Sedangkan while adalah perulangan uncountable atau perulangan yang jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Ia akan menjalankan baris kode di dalam blok kodenya secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang berarti ia akan terus mengulang selama kondisi bernilai true. Rumus while pada dasarnya seperti ini. Seperti yang di bawah ini. While ekspresi dalam blok kode while keluar blok kode while. Hampir sama sih kayak tadi, cuman kata-katanya yang berbeda. Tinggal kalian copy. Ini rumusnya, dihafalin ya. Nah, ekspresi yang dimaksud merupakan suatu kondisi dari keadaan yang kita buat. Sekali lagi, selama nilai yang diulang masih sesuai dengan ekspresi yang sudah ditetapkan, yang berarti true.
dan tidak bernilai 0, maka while akan berjalan terus. Ya seperti ini, angka sama dengan 1, while angka lebih kurang 10, print angka terus satu gini dah. Maka dari itu, while terkadang rentan dengan yang namanya perulangan tak terbatas atau infinite loop seperti di atas. Untuk menghentikannya, tekan saja Ctrl C. Trace back mouse session call last. File line 2 in keyboard interrupt. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Nah, kita bedah dulu penyebabnya. Secara teknis, pada kondisi di atas, isi variabel angka yang bernilai 1 tidak mengalami perubahan. Jadi, iterasi atau proses pengulangan dalam while akan selalu menyatakan nilai tersebut benar atau true. Solusinya adalah kita tambahkan kondisi yang dapat membuat nilai 1 dalam variabel angka ini bertambah agar mencapai batas yang sudah ditentukan seperti berikut. Seperti ini. Lanjutnya. Setiap proses pengulangan selesai, nilai variabel angka akan selalu bertambah 1 hingga memenuhi batasnya sampai 10 dalam kurung 10. Bila sudah mencapai batas, maka perulangan while akan berhenti dikarenakan nilainya sudah menjadi false. Walaupun begitu, ada juga kasus di mana infinite loop sangat berguna. Kita dapat melihat kegunaannya pada komunikasi antara server dan klien, yang mana komunikasi server harus selalu aktif dan tidak boleh terputus di jaringan. Lanjut, perulangan bersarang, baik for maupun while kodenya dapat diisi dengan perulangan lagi di dalam blok kodenya. Hal ini disebut perulangan bersarang atau nested loop. Prakteknya dapat dilihat pada program segitiga siku-siku bintang di bawah ini. Ya, yang saya blok ini. Nah, teman-teman bisa mencobanya. Di sini tinggal dicoba. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Bye bye.